Ini semua gugatan ini berjalan, saudara. Ini dua ini berjalan. Dan saya mendengar juga dari Pak Taufik ya, dia mengatakan belum nih, nanti akan muncul juga katanya muncul juga dari Madura, dari mana, dari Jawa Timur, saudara. Orang-orang yang dikecewakan oleh yang namanya Joko Widodo. Nah sekarang ini Joko Widodo sedang merekayasa lagi supaya dia tidak dikejar-kejar oleh orang-orang. Dia seolah-olah sakit, saudara. Mungkin di make up ya, makeover kita tahu dulu adalah kata-kata makeover itu adalah make up, ya kan, make up dibuat seolah-olah dia itu sakit. Ya ini saudara, seolah-olah dibuat Joko Widodo ini sakit sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa datang ke pengadilan di apa namanya Surakarta, dia juga tidak bisa datang di pengadilan Sleman, ya kan, nggak tahu apakah dia juga nanti tiba-tiba bisa muncul di Polda Metro Jaya karena itu adalah satu gugatan dia, itu adalah gugatan daripada Joko Widodo. Coba kita lihat saudara, ini adalah yang diungkap oleh saudara-saudara kita. Dan ini mereka bilang adalah Joko Widodo merekayasa sakit kulit. Nah ini saudara, ini ada. Masa sih ya kan? Saya melihat ini agak aneh juga ya. Ya karena dia 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Ya ini saudara, ini mungkin polosnya seperti ini, ya kan? Kalau sedang sakit tuh kayak begini, matanya riip-riip, ya kan? Matanya riip-riip, terus dia membawa sesuatu di perutnya segala macam. Ya ini adalah rekayasa, saudara. Terus tai lalatnya bisa muncul di pipi segala macam lah ini nggak ada. Ini adalah kepadean dari saudara-saudara kita semua ya yang mungkin mengamati kenapa Jokowi tidak sembuh-sembuh. Ya ternyata dia itu sedang direkayasa. Dia sedang di make over. Ya kan di make up over oleh make up artisnya dia. Ya kan oleh make up artisnya Joko Widodo. Nah ini saudara, ini adalah heboh sakit kulit Jokowi dituding rekayasa. Ya, karena dia adalah orang yang memang hidupnya pandai merekayasa, saudara. Saya ungkap ya, heboh sakit kulit Jokowi dituding rekayasa. Ya kan dicurigai tai lalat dan video. Apa tujuannya? Ya ini pertanyaan saudara, apa tujuannya? Dan berita ini muncul pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, saudara. Ini rame. Ya kan ini pada hari Rabu ini rame. Ini ya saya ungkap ya. Ini adalah waktu tanggal 21 ya, tanggal 21 Juni. Ya kan ini saudara, ini adalah gambar tanggal 21 Juni. Ini adalah yang sebelumnya, ya kan yang sehat. Dan dia dibilang adalah dia melakukan mungkin rekayasa. Wajahnya dibuat belepotan seperti begini. Ya kan terus dia matanya dibikin riip-riip, ya kan. Habis itu dia cuma sebentar ketemu dengan apa namanya orang yang pada hadir di dalam ulang tahunnya Jokowi. Habis itu dia masuk saudara. Dia masuk, dia di dalam dia bersih-bersih lagi muka saudara. Dia ketemu, dia kan berkumpul sama istri dan saudara-saudaranya. Dia dicuci mukanya bersih lagi. Bisa aja saudara, bisa ya. Isu terkait kondisi kesehatan mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Kali ini unggahan di media sosial memicu spekulasi bahwa sakit kulit yang sempat dialami Jokowi adalah rekayasa belaka, saudara. Yang dia mengatakan, saudara-saudara kita mengatakan itu adalah rekayasa belaka. Akun X ya, yang dulu adalah Twitter, dengan nama pengguna adalah oposisi, yang dikenal kerap membagikan konten, ya kan, doxing dan satir politik, mengunggah foto membandingkan wajah Jokowi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pada pukul 20.19 WIB. Nah ini saudara. Unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 4,2 juta kali saudara. Gila banyak banget. Unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 4,2 juta kali dan mendapat lebih daripada 1.000 komentar. Dalam unggahannya, akun itu membandingkan dua foto Jokowi yang diklaim sebagai kondisi sebelum dan sesudah menggunakan riasan wajah. Ya, ini riasan wajah itu makeover, saudara. Ya kan? Ia menyoroti keberadaan tai lalat di wajah Jokowi yang dinilai ikut melebar. Lalu mempertanyakan kebenaran sakit kulit yang disebut dialami Jokowi usai kunjungan ke Vatikan pada tanggal 30 April 2025. Ya kalau memang dia sakit kulit ya kan, kalau memang itu sakit kulit, kenapa tai lalat ikut nimbrung? Ya kan ini saudara. Kalau memang itu sakit kulit ya kan, kenapa tai lalat ikut nimbrung? Ya kan tulis akun tersebut. Ia juga menuduh Jokowi memakai make up artis demi mencari simpati publik dan menyebut kondisi tersebut hanya bagian daripada rekayasa media pribadi
mantan presiden, saudara. Ya, yang saya bilang itu dia makeup artis ya. Makeup artis itu kan macam-macam, saudara. Bisa kayak luka-luka, bisa kayak kena bacok atau segala macam. Nah, ini muncul dia di makeup artis, wajahnya belepotan, saudara. Ya kan? Ya Bapak. Nah, itu tahu. Berarti kalau Bapak di dalam Yesus, berarti dia adalah Bapak itu Kau sendiri. ngidul kau ida saya dengar pakai headset di telinga. Rupanya kau ngidul kau. Apa Pak? Iya, nih muter-muter Apa, Bang? dia. Terlalu ngau ngidul kalian ini. Makanya saya bilang memahami Tritunggal itu. Kalau nggak gila stres. Tahu nggak? Enggak juga lah, tergantung orang. Saya Kalau orang belajar. yang pikirannya sempit, Nah, coba abang jelaskan saya Tritunggal dari- sama abang. Coba Saya jelaskan. dari 2012 debat keras di FB, di YouTube, Zoom, membela Tritunggal Maha Kudus itu. Saat 6 tahun terakhir saya sadar, pada saat melalui pelayanan baru saya tahu ternyata Tritunggal ini menyesatkan atau merendahkan nama Yesus. Paham kamu nggak? Saya debat sudah terlalu lama. Nggak usah Ya. saya jangan bernarasi. Bukan gak usah seperti itu. apa. Tadi Tasya cuma tanya, simple pertanyaan Tasya loh. Roh yang diam di dalam Yesus itu roh manusia atau roh sang tak terbatas itu atau roh sang ilahi sang pencipta itu? Kamu bilang iya, betul nggak? Ya. Roh itu yang Ya, disebut Bapa, terus? betul nggak tidak? Betul nggak Ya. tidak? Terus? Berarti Ya. Bapa itu bernama siapa? Yang diam di dalam Yesus. Namanya siapa Bapa itu? Allah. Allah Emang nama. Allah dia. Syahadat sudah, panggil Ustaz sudah, suruh naik ke sini. Iya, asyhadu. Ayo sekarang. Suruh naik Asyhadu. Ustaz sudah dia ini. Inilah orang-orang yang bingung, ya kan? Akhirnya karena pemahaman mereka untuk menyesatkan pikiran mereka, mereka katakan nama Bapa itu adalah Allah. Ya kan? Bang. Halo, Bang. Ini orang-orang yang tidak mengerti di dalam Alkitab Halo. dikatakan kata Allah itu bukan merajuk kepada proper. Halo apa Halo, kau? Bang. Jadi nama Bapa Allah ya? Halo. Iya. Halo. Nah, pura-pura jaringan. Iya, santai aja, Ya, Bang. jaringan. Ya, Enggak. santai aja. Kalian ini adalah Jangan penyesat. terlalu ngegas, santai aja. Bukan. Kalau soal toleransi, ya, soal toleransi, penyesat? soal masalah saling mengasihi. Kalau saling Makanya mengasihi yang satu sama yang lain, berbahaya. saya paling mengasihi Yang orang. Makanya pada saat diam dulu kau. Makanya Bahaya. pada saat Tasya bertanya, Teologis semacam ini, Anda. serang dulu kau. Tasya itu pada saat bertanya itu pertanyaan jebakan buat kalian. Nah akhirnya kalian tidak tahu bahwa roh yang disebut Bapa yang diam di dalam Yesus. Berarti nama Bapa itu siapa pada saat dia diam di dalam Yesus? Akhirnya kalian mengakui bahwa ternyata Allah itu adalah proper name. Halo. Ya kan? Kenapa dia teriak-teriak ini? Sudah hilang jaringan, langsung hilang jaringan. Pura-pura hilang jaringan. Langsung hilang jaringan. Memang. Akhirnya, makanya kalian ini. Nah, sudah dikasih dengar keras-keras itu sholawat. Nah, sudahlah, pergilah dan jangan berbuat dosa nak. Aduh. Aduh. Akhirnya Allah yang disembah oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah nama atau proper name karena membela doktrin Tritunggal, mengakui bahwa nama Bapa itu adalah Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar. Aduh, kenapa Allah itu adalah nama? Takut menyebutkan kan? Mereka takut untuk menyebut karena Bapa dia di dalam Yesus. Padahal itu saya mau bertanya, berarti sama seperti roh saya. Roh saya ini yang diam nih dalam saya nih. Berarti roh saya Cuma namanya bedanya siapa? roh ciptaan. Cuma bedanya kan kamu roh ciptaan. Bedanya roh ciptaan, tetapi kan roh ini yang menghidupkan saya kan? Betul, betul. Ya kan?
namanya Berarti roh yang Daniel. diam di dalam saya namanya Daniel. Betul. Jadi kalau Iya saya kan? namanya Begitu juga dengan Tasya. Yesus. Nah, saya nama Daniel. Begitu juga yang disebut Bapa itu, roh itu yang diam di dalam Yesus. Berarti roh itu nama siapa? Mereka langsung framing, namanya Bapa. Inna ilahi kalau begitu. Aduh, hati nurani. Kamu kan udah Astagfirullahaladzim. percaya. Yesus itu Bapa, ngapain lagi mau naik? Gak ada yang mau naik ini. Bikin aja. Oh iya bang, tadi kan udah, saya udah tanda tangan tadi. Kita mute. Oh iya, iya. dia. Nenek Tapasya. Naiklah Surti naik. Kuda. Kita yang kasih naik di sini orang yang belum percaya hati nurani. Cuma satu aja yang temani saya. Jangan gak usah banyak-banyak orang menemani. Mau kemana? Irang-irang apa? Irang-irang. Apa sih irang-irang apa sih? Putri. Apa ini Putri? Tasya baca Kejadian 19 ayat 32. Naiklah. Kejadian 19 ayat 32. Marilah kita. Oh ini. Kalau ini adalah Lot dan kedua anaknya perempuan. Kenapa sih Alkitab itu ada terdapat sesuatu yang sebenarnya yang apa ya? Yang tidak senonoh begitu ya, yang senonoh. Karena ini adalah Alkitab adalah tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi apa yang dikatakan dosa, nah itu tertulis dosa seperti apa. Jadi kita ini membaca firman Tuhan itu mengerti. Oh ternyata dosa ini seperti ini. Nah kan di dalam kitab Mazmur juga ada tuh tertulis Daud tuh. Ya kan, Daud ini berselingkuh. Nah, Daud ini berselingkuh. Jadi tertulis juga di situ tertulis bahwa Daud berselingkuh dan dia memiliki anak hasil dari persinahan. Nah, apakah itu tidak perlu dicatat? Itu dicatat supaya kita ini yang generasi-generasi inilah kita bisa belajar tentang dosa itu seperti apa, tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itu Alkitab sesungguhnya. Bukan kitab suci yang berisi yang baik-baik aja. Kamu harus seperti ini, kamu harus begini, kamu harus tata cebok. Jadi Alkitab atau kitab suci itu tidak butuh tata cebok. Itu. Jadi kitab suci itu tidak perlu mengajarkan yang namanya tata cebok atau mencuci lubang hidung. Itu bang ya. Jadi kalau Alkitab itu berisinya tentang itu aja. Halo Bang Heri. Halo juga, selamat siang. Ya, selamat siang. Agama apa Bang? Agama Islam. Oke, mau bertanya apa Bang? Mau Iya, bertanya. S. Saya cadel huruf S sebenarnya. S. Oh, ya nggak apa-apa. Hah? Mau Nggak bertanya apa-apa apa lah. Bang? Ya, Iya, saya ingin mau bertanya mengenai kita hidup di dalam dunia. Kita hidup Kita dalam dunia. kita melihat sesuatu di dalam dunia, terutama di atas bumi. Kita melihat bermacam-macam jenis makhluk hidup. Ya, Terus? yang kedua, kita juga melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini hidup, tidak ada yang mati, hidup. Artinya hidup itu maksud saya itu tidak ada yang sia-sia, semuanya berguna. Siapakah yang hidup itu?
Siapakah yang hidup itu? Selama manusia ada roh, maka dia bisa hidup. Lagi itu baru manusia. Tumbuhan? Tumbuhan juga hidup. Nah, ada apa? Kenapa tumbuhan hidup? Tumbuhan itu kan makhluk hidup juga, cuma bedanya dia tidak punya roh. Roh itu cuma hanya binatang dan juga manusia itu sendiri. Ya, Cuma bedanya Yang hid- kalau Tuhan menciptakan manusia itu lebih tinggi derajatnya dari binatang. ya Kalau binatang betul. itu rohnya itu tidak kembali kepada Bapa, tapi kalau manusia kembali kepada Bapa. Ya, yang hidup itu apa? Yang hidup itu roh, roh hidup. Hidup roh tadi katanya. Hewan kenapa hidup? Karena dia padahal nggak punya roh tapi hidup. Kenapa? Tadi kan katanya yang hidup itu ada roh, yang hidup itu ada roh. Sedangkan manusia oke lah, manusia kan punya roh bisa hidup. Hewan, tumbuhan kan nggak punya roh, kok bisa hidup? Karena kan tumbuhan itu kan hidupnya dari tanah, di dalam tanah dia mendapatkan asupan itu, Hah? ya kan? Dari Tumbuhan tanah? itu kan, iya kan tumbuhan itu hidup kan karena di dalam tanah dia mendapatkan nutrisi, oksigen itu sendiri dari dalam tanah, bukan dari kayak kita. Terus kalau tanah bisa hidup dari mana? Bisa Apanya? menghidupkan pohon. Tanah bisa menghidup pohon dari mana? Sedangkan tanah kalau nggak punya roh. Makhluk hidup itu dari mana, Bang? Dia kan dari fotosintesis. Abang ini nggak pernah belajar ini ya, biologi ya? Tadi kan tumbuhan hidup dari tanah. Tanah hidup dari mana? Tanah nggak punya roh. Tumbuhan nggak punya roh. Aduh, ini orang ini tidak pernah belajar ini ya, fotosintesis ya, Bang. Fotosintesis Abang tahu apa? nggak fotosintesis apa? Apa itu? Nah, makanya kayak ketahuan kalian kau tidak sekolah. Oh, Aduh, turunlah, turun. Kau tidak sekolah, belajar dulu fotosintesis itu apa. Masa fotosintesis saja kau tidak tahu? Ketahuan banget dia sekolah nggak pernah ini belajar dengan baik. Halo Bang, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya siang. Iya siang, silakan Bang mau bertanya apa? Kamu tuh artinya memendamkan diri kamu. Hah? Kamu tuh sedang memahami diri kamu ya. Kamu tahu nggak? Artinya diri kamu tuh membaca